Pencegahan stunting pada anak. Topik yang akan dibahas yaitu ada 5. Pengertian dari stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya dan memiliki penyebab utama kekurangan nutrisi. Anak masuk ke dalam kategori stunting ketika panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah kurang dari 2 standar deviasi. Terlebih lagi jika kondisi ini dialami anak yang masih di bawah usia 2 tahun dan harus ditangani dengan segera dan tepat. Selanjutnya, penyebab stunting. Masalah kesehatan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lalu. Berbagai faktor tersebut antara lain asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, bayi lahir prematur, serta berat badan lahir rendah. Kondisi tidak tercukupinya asupan gizi anak ini biasanya tidak hanya terjadi setelah ia lahir saja, melainkan bisa dimulai sejak ia masih di dalam kandungan. Kurang asupan gizi selama hamil. WHO atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sekitar 20% kejadian stunting sudah terjadi saat bayi masih berada di dalam kandungan. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan berkualitas sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan di dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Oleh karena itu penting untuk mencukupi berbagai nutrisi penting selama hamil. Kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi akibat makanan balita saat masih di bawah usia 2 tahun yang tidak tercukupi, seperti posisi menyusui yang kurang tepat, tidak diberikan ASI eksklusif, hingga MPASI makanan pendamping ASI yang kurang berkualitas. Faktor penyebab lainnya, yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Yang kedua, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan postnatal setelah melahirkan. Yang ketiga, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Yang keempat, masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Selanjutnya, ciri-ciri anak terkena stunting. Ciri-ciri pertama, menurut Kemenkes RI, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Seorang anak termasuk dalam stunting atau tidak tergantung dari hasil pengukuran tersebut, jadi tidak bisa hanya dikira-kira atau ditebak saja tanpa pengukuran. Ciri-ciri yang kedua, pertumbuhannya melambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi terlambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Dampak stunting. Dalam jangka pendek, stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme. Dampak jangka panjangnya, stunting yang tidak ditangani dengan baik sedini mungkin berdampak. Pertama, menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit, resiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan, ketiga penyakit jantung, keempat penyakit pembuluh darah, yang terakhir kesulitan belajar. Cara mencegah stunting pada balita dan anak sekolah yaitu 1. Rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita. 2. Memberikan makanan tambahan PMT untuk balita. 3. Melakukan stimulasi dini perkembangan anak. 4. Memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak. 4. Anak sekolah juga perlu diberi pembekalan sebagai upaya pencegahan stunting, seperti memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan harian anak, mengajarkan anak pengetahuan terkait gizi dan kesehatan. Untuk ibu hamil, beberapa cara mencegah stunting untuk ibu hamil dan bersalin, yaitu pemantauan kesehatan secara optimal beserta penanganannya,
pada 1000 hari pertama kehidupan bayi. Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care secara rutin dan berkala. Melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan terdekat seperti dokter, bidan maupun puskesmas. Memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi. Melakukan deteksi penyakit menular dan tidak menular sejak dini. Memberantas kemungkinan anak terserang cacingan. Melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Remaja dan dewasa. Membiasakan anak untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, pola gizi seimbang, tidak merokok dan tidak memakai narkoba. Mengajarkan anak mengenai kesehatan reproduksi, memahami seputar keluarga berencana, melakukan deteksi dini terkait penyakit menular dan tidak menular. Senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih sehat, pola gizi seimbang, tidak merokok dan tidak memakai narkoba. Apakah anak bisa kembali normal? Sayangnya stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan yang tidak bisa dikembalikan seperti semula. Artinya ketika seorang anak sudah stunting sejak masih balita, pertumbuhannya akan terus lambat hingga ia dewasa. Namun tetap penting bagi kita memberikan berbagai makanan yang bergizi tinggi agar mencegah kondisi kecil semakin buruk dan gangguan pertumbuhan yang alami semakin parah. Oleh karena itu, sebenarnya hal ini dapat dicegah dengan cara memberikan nutrisi yang maksimal saat awal-awal kehidupannya, tepatnya selama 1000 hari pertama kehidupan anak.